Bagaimana dukun palsu memberdaya korbannya dengan kedok menggandakan uang dan mengapa masih saja warga percaya praktik perdukunan penggandaan uang yang berujung pembunuhan berantai seperti kasus Slamet Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah dan kasus Wawon di Cianjur. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Adrianus. Selamat siang. Iya, dengan Eva di studio, Prof. Adrianus, kasus Slamet ini mengingatkan publik dengan kasus Wawon CS. Nah, modusnya juga sama, penggandaan uang. Mengapa modus penggandaan uang ini sering digunakan dan dipercaya oleh masyarakat, Prof. Adrianus? Karena pada fase awalnya memang benar-benar digandakan, dalam arti bahwa kalau ada orang yang tertarik, lalu orang itu menaruh Rp1.000 misalnya, maka lalu dengan tipu muslihat tiba-tiba menjadi 10.000 misalnya. Nah, maka bayangkan orang yang berada pada posisi tidak berpunya, butuh uang, ya tidak terdidik pula, lalu tentu akan tergiur dengan situasi itu. Jadi dengan kata lain memang pada awalnya pancingan atau umpannya memang cantik ya, meyakinkan, sehingga kemudian orang tergiur untuk kemudian menggandakan uangnya. Begitu. Ya, dengan pancingan cantik. Tetapi sebelumnya kan ada kasus serupa, Wawon CS. Apakah masyarakat tidak takut begitu dan bisa langsung percaya begitu saja? Saya kira kita harus melihat populasi masyarakat mana yang aware dengan kasus Wawon, ya itu tentu lebih banyak adalah masyarakat kelas menengah yang memang aktif membaca, mendengar, ya mengakses pemberitaan. Sementara saya yakin bahwa pada kasus yang sekarang ini tentu kalangan yang menjadi korban itu bukan kalangan yang mengakses berita secara cukup intens, alhasil kemudian tidak tahu apa itu kasus Wawon, yang lalu kemudian menimpa mereka juga, begitu. Selain karena kurangnya akses informasi, apalagi yang membuat orang tergiur dengan praktik penggandaan uang? Umumnya lebih ke tadi ya, tergiur tadi dan kemampuan dari si pelaku untuk meyakinkan dengan kata-kata manis. Dan juga jangan lupa bahwa nampaknya semua korban yang datang ke pelaku itu datang sendirian. Dengan kata lain, dia tidak ditemani oleh orang lain yang mungkin bisa memberikan perspektif berbeda. Kalau misalnya si pelaku sudah mulai ngecap ya, dan kemudian lalu si korban sudah mulai terpikat. Nah, barulah kemudian ketika si korban itu kemudian menghilang, tidak ditemukan lagi di mana dia, padahal dia diketahui berangkat ke rumah si pelaku, maka kemudian lalu anaknya mencari, keluarganya mencari. Tapi dengan kata lain, kalau saja misalnya si korban ini misalnya berkonsultasi dulu dengan keluarga, datang dengan istri atau dengan suaminya, atau memberitahu anak dan yang lain-lain, maka tentu ada kemungkinan mereka bisa mengingatkan bahwa ada kemungkinan ini adalah satu kasus penipuan, ya, yang lalu bisa menjerat mereka, begitu. Baik, ini perdukunan atau penipuan plus pembunuhan, Prof. Adrianus. Kenapa mudah sekali bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa para korbannya? Sebetulnya istilahnya bukan mudah sekali, tapi bahwa si pelaku memang harus melakukan itu agar kemudian circle kerahasiaan antara dia dengan korban berikutnya tetap terjaga. Ini kita bicara mengenai satu komunitas tingkat kampung ya Mbak ya, di mana amat dengan mudah kemudian satu berita menyebar ke kampung, ke penghuni atau penduduk kampung yang lain, sehingga kalau itu berita itu tersebar, maka ya bagaimana kemudian si pelaku bisa mendapatkan mangsa baru. Maka ketika ada seorang yang sudah datang lalu kemudian mau minta digandakan lalu kemudian dia tipu, maka agar kemudian lalu orang ini tidak nyanyi kemana-mana, maka harus dibunuh. Ya, jadi dengan kata lain ini adalah satu usaha dari dia untuk terus memperpanjang bisnisnya, ya tidak dengan cara menservis korbannya, tapi malah membunuh korbannya, begitu. Tetapi korbannya tidak hanya satu, Prof. Adrianus, ada 10 orang dan diduga masih bisa bertambah korbannya. Faktor apa yang bisa memicu seseorang melakukan kasus pembunuhan berantai atau serial killer? Mirip dengan perilaku pada umumnya, Mbak, yakni bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan pertama kali itu lalu terasa canggung, sulit, gamang atau bahkan salah-salah, dan kemudian ketika kita melakukan yang kedua kali, ketiga kali, lalu lebih lancar, lebih cepat, lebih presisi, itu juga dalam konteks pembunuhan. Pada awalnya yang bersangkutan mungkin masih ketakutan, keringat dingin, termimpi-mimpi, dan seterusnya. Tapi lalu kemudian pada kasus pembunuhan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, bahkan ke-10, maka praktis sudah menjadi satu hal yang instrumental.
artinya dia malah kemudian melakukan dengan cepat, dengan santai, dia sudah bisa memainkan si korban begitu ya. Jadi dengan kata lain sudah makin mahir dia dalam rangka membunuh begitu. Ada alasan takut dilaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian untuk menguasai korban. Apakah dengan alasan-alasan ini artinya pembunuhan ini terencana, pasti terencana, atau awalnya spontan, Prof. Adrianus? Awalnya mungkin spontan betul, ya, tapi lalu lama-lama menjadi terencana. Dan kalau bicara mengenai terencana ini tidak harus ada persiapan yang matang ya, karena dalam konteks dunia hukum orang yang sempat berpikir tentang apa yang akan dilakukan dan bisa berhitung tentang untung dan rugi itu sebenarnya sudah masuk dalam konteks terencana. Jadi bayangkan bahwa mungkin pada korban pertama kedua dia masih merencanakan untuk misalnya membawa tali atau apa, tapi lama-lama maka kemudian pembunuhan bisa dilakukan secara cepat, dikepruk saja begitu uangnya sudah dia peroleh, lalu kemudian si korban tanpa menunggu harus ditagih dulu, ya, maka kemudian dia kepruk saja misalnya langsung mati, dan bahkan mungkin dia langsung bisa siapkan lokasi penguburan yang kalau lihat dari gambar ini kan nampaknya semua berada pada satu lokasi yang sama gitu ya. Betul. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang pelaku betul-betul sudah belajar dari kasus-kasus sebelumnya sehingga membuat dia lalu cepat sekali dalam rangka mengambil keputusan untuk membunuh korban berikutnya. Begitu. Prof. Adrianus, apa langkah yang efektif solusi untuk mencegah praktik perdukunan yang berujung pembunuhan agar tidak kembali terulang kasusnya? Masalahnya begini Mbak, soal penggandaan uang itu kan dibungkus dengan iming-iming atau dengan selimut dukun ya. Nah, jangan lupa bahwa masih banyak masyarakat kita yang percaya dengan dukun sebagai satu bentuk pengobatan alternatif, satu bentuk upaya untuk mendapatkan satu jalan-jalan yang bersifat paranormal, pasti banyak kan gitu ya. Jadi dengan kata lain dukun menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya masyarakat pedesaan, boleh dibilang begitu. Nah, maka kalau kemudian dukun itu lalu kemudian juga menjalankan praktek penggandaan uang, maka agak susah bagi kita untuk mengatakan jangan. Karena tadi orang banyak yang datang ke dukun untuk misalnya diurut kakinya, untuk melahirkan, dan yang lain-lain ya. Masa kemudian tidak boleh datang ke dukun dalam rangka penggandaan uang, misalnya begitu ya cara berpikirnya. Nah, jadi ini yang memang menurut saya hal yang sulit. Andaikan saja dalam hal ini dia tidak memakai label dukun, ya, dan hanya mengatakan kepada orang lain silakan sini saya akan gandakan uangnya, mungkin akan jauh lebih cepat bagi kita untuk mengatakan jangan. Tapi ketika dia memakai label dukun itu tentu susah. Demikian, Mbak. Iya, ada kesulitan karena dukun ini dekat dengan masyarakat ya. Baik, terima kasih Kriminolog UI Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Prof. Adrianus.